Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya sekarang? Kita masih sekolah di rumah saja ya. Ingat selalu jaga kesehatan, jaga jarak, juga jangan lupa membawa hand sanitizer kalau kemana-mana ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, tadi Ibu sudah mengabsen di WA ya. Untuk materi yang sekarang, kita akan membahas manfaat matahari bagi kehidupan manusia dan sumber daya alam di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui tentang manfaat matahari di dunia dan sumber daya alam di Indonesia. Marilah kita cek video berikut ini, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Matahari sangat penting dan manfaatnya banyak sekali. Matahari juga menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Beberapa manfaat matahari bagi kehidupan manusia. Yang pertama, bisa mengeringkan benda yang basah, contohnya pakaian, kerupuk, dan ikan asin. Yang kedua, yaitu membantu proses pembuatan garam yang berasal dari air laut dan dikeringkan dengan bantuan matahari akan mengkristal menjadi garam. Yang ketiga, yaitu membantu proses fotosintesis. Bagi tumbuhan hijau, air diperoleh tumbuhan dari dalam tanah yang diserap melalui akar, dan air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Dan yang keempat, membantu pembentukan vitamin D bagi tubuh kita dan menyehatkan. Yang kelima, yaitu sumber energi pembangkit listrik. Seperti itu contohnya. Itulah beberapa manfaat matahari bagi kehidupan manusia di dunia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Macam-macam sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, berdasarkan sifat, dan berdasarkan proses. Berdasarkan jenisnya, dibagi menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Apa sih sumber daya alam hayati itu? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuh-tumbuhan, hewan. Manfaatnya bagi manusia adalah sebagai bahan makanan. Buah-buahan, sebagai obat-obatan, sebagai bahan bangunan, sumber daya alam non-hayati adalah berasal dari makhluk yang tak hidup atau benda mati, contohnya air, tanah, dan sinar matahari. Manfaatnya bagi manusia, air yaitu sebagai sumber minuman, matahari sebagai sumber penerangan, dan tanah sebagai sumber bangunan. Berdasarkan sifatnya,
yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan. Mempunyai sifat pulih kembali sehingga dapat terus digunakan. Contohnya air, hewan, karena adus air, dan juga hewan itu kan berkembang biak. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan, mempunyai sifat pulih yang sangat lama. Contohnya yaitu pengeboran, pengolahan, dan lainnya. Pengeboran atau pengolahan minyak ya. Terus batu bara, bahan bakar pembangkit listrik, produksi besi dan baja manfaatnya. Bahan bakar minyak ini digunakan untuk bahan bakar kendaraan dan bahan bakar kompor. Berdasarkan prosesnya, dapat langsung digunakan dan tidak dapat langsung digunakan. Sumber daya alam dapat langsung digunakan adalah digunakan tanpa adanya teknologi, contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, sedangkan sumber daya alam tidak dapat langsung digunakan, yaitu bisa dikonsumsi setelah diproses menggunakan teknologi, contohnya batu bara, minyak goreng. Sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan dan kualitas sumber daya alam. Lingkungan yang terawat membuat sumber daya alam berkualitas dengan baik. Ini contohnya jika kondisi alam tidak digunakan dengan baik, yaitu sungainya tercemar. Setelah kalian mengamati video tersebut, sekarang ibu tanya, apakah yang kalian amati di gambar tersebut? Dan gambar itu menceritakan tentang apa? Gambar tersebut menceritakan tentang manfaat matahari bagi kehidupan di dunia. Salah satunya untuk menjemur pakaian dan membuat garam dan membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan. Dan sumber daya alam terbagi menjadi dua. Ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya yang dapat diperbarui tadi apa? Ya, yang dapat diperbarui adalah hewan, tumbuhan. Yang tidak dapat diperbarui yaitu bahan tambang, contohnya emas, tembaga, minyak gas, seperti itu. Nah, ini pasti kalian tanya, apa sih hubungannya matahari dengan tumbuhan? Ya, sangat berhubungan karena matahari dapat membantu proses pertumbuhan bagi tumbuhan dan proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang bernama fotosintesis. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa matahari sangat penting bagi kehidupan. Contohnya yaitu untuk menjemur pakaian, menjemur ikan asin, proses pembuatan garam, proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang bernama fotosintesis, dan masih banyak lagi. Dan sumber daya alam tadi ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ini saya sudah membuat media tentang sumber daya alam, yang di sana itu gambar-gambar sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jadi cara kerjanya, siswa maju satu persatu, lalu memilih dari angka 1 sampai dengan 6. Bila memilih 1, ada isinya dan dibuka tulisannya. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Jadi, di sini kan ada banyak gambar yang menunjukkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Tulisannya ini ditempelkan di emas. Di sini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lalu, siswa yang dapat menjawab
Pertanyaan di sini untuk menempelkannya akan mendapatkan reward atau hadiah dari gurunya. Baiklah, sampai di sini dulu ya pertemuan kami hari ini. Tugasnya tadi sudah saya bagi di grup WA. Jangan lupa dikerjakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih atas waktunya hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.